Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi wa yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahullah, mengawali khutbah siang hari ini, mari kita terbiasa tetap dalam posisi sadar bahwasanya setiap hari, jam, menit dan detik kita diberikan Allah nikmat yang begitu besar. Untuk itu, mari kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Allah telah berjanji apabila kita mensyukuri nikmatnya, niscaya akan menjaga dan menambahnya nikmat itu kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila hambaku bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadanya, niscaya akan bertambah. Dan sebaliknya, jika kita kufur akan nikmat Allah, maka apa kata Allah di dalam Al-Quran? Tunggu, azabku amat pedih. Jadi kita tidak akan bisa lepas luput dari segala sesuatu sikap dan perbuatan kita. Maka dari itu, untuk memotivasi hidup kita, ketika kita ingin lebih baik daripada hari ini, maka tengoklah ke depan dan ke atas. Apabila kita bersyukur yang tidak boleh tinggal di antara kita, maka tengoklah di samping dari bawah kita. Jika masih bersyukur bisa duduk di masjid ini, niscaya di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang belum sempat bisa duduk seperti kita. Seperti saudara kita yang sakit, saudara kita yang masih di dalam perjalanan, sibuk dalam sebuah urusan dan kehidupannya. Bahkan ada juga saudara kita yang masih belum terpanggil dan mendapatkan hidayahnya. Maka dari itu, itulah alasan kita salah satunya untuk bersyukur. Ucapkanlah segala sesuatu dengan segala puji baginya, bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tentunya kehidupan di dunia yang fana ini kita tidak terlepas dari akan masuk kepada alam akhirat, alam barzakh, alam kubur, yang dimana tidak akan ada satupun orang yang bisa membantu kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Maka dari itu kita wajib untuk selalu berselawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga nanti kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan darinya. Amin ya rabbal alamin. Dan lalu yang ketiga ini pula, kami selaku khatib berwasiat kepada jamaah semua, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Kendati di lingkungan kita, sekeliling kita
banyak godaan yang mengarahkan ketidakbaikan pada kita, yang mengarahkan ketidakbenaran dalam hidup kita, bahkan mengarahkan kepada jalan kesesatan. Maka dari itu kita wajib istiqomah tetap jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya. Ketika sholat zuhur, kita laksanakan sholat zuhur. Ketika waktu sudah sholat Jumat, kita wajib datangi ke Baitullah, masjid, ke Baitullah, rumah Allah yang melaksanakan sholat Jumat, supaya iman dan takwa kita tetap terjaga. Para saudara muslimin rahimahumullah, dalam kesempatan ini tema khutbah kita adalah 3 akhlak pemilik yang baik di dalam Islam. Adapun alasan tema ini kami sampaikan kepada jemaah sekalian karena dalam waktu tinggal beberapa hari lagi kita hidup di negara Indonesia yang negaranya menganut demokrasi. Kita tidak asing lagi mendengar kata-kata pesta demokrasi. Dan di dalam sebuah pembelajaran kita sudah pernah mendapatkan penjelasan atau pernah buka YouTube atau Google, pernah membaca tentang apa itu demokrasi. Untuk itu kita pahami terlebih dahulu bahwasanya adalah demokrasi secara konsep adalah suatu yang menurut rangkaian kata demos yang berarti adalah rakyat dan kantor adalah kekuasaan. Jadi kalau kita gabungkan adalah kekuasaan rakyat. Dengan itu identik demokrasi ini dengan politik pemerintahan, kehidupan di dalam suatu pemerintahan. Dan apakah Islam ada suatu istilah demokrasi ini? Islam memiliki ada yang namanya istilah adalah syura. Nah, demokrasi ini identik dengan syura. Namun syura merupakan adalah lebih kepada musyawarah. Nah, jadi pada waktu Rasulullah meninggal itu lebih kepada pengangkatan khalifah itu menggunakan sisi syura, adalah musyawarah seperti itu. Dan terlepas dari situ, dua istilah ini Indonesia sebentar lagi 14 Februari bulan depan, jadi tidak sampai 1 bulan lagi kita akan masuk kepada yang disebutkan pesta demokrasi ini adalah memilih pemimpin, memilih wakil rakyat kita yang kita yakini, yang kita percayai untuk dapat pemimpin. Maka dari itu wajiblah bagi kita yang memilih memiliki 3 akhlak. Yang pertama, menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas adalah pemilihan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang calon yang akan dipilihnya. Jadi bukan asal-asal ikut-ikutan, asal mendapat hadiah atau bingkisan, atau mendapat money politik, ataupun ikut-ikutan dengan teman. Bukan itu. Dan pemilih yang cerdas itu tidak akan memilih calon hanya berdasarkan emosi atau ajakan orang semata. Terlebih ingin memilih karena materi atau politik saja. Seorang pemilih yang cerdas akan memilih calon berdasarkan pertimbangan yang secara akal atau secara rasional. Karena kenapa? Karena wakil yang akan kita pilih, pemimpin yang akan kita pilih bukan hanya sekedar duduk 1, 2, atau 3 hari saja, tapi akan menjamin kita 5 tahun ke depan, atau akan menjamin kita tentang keadilan dan kesejahteraan kita. Maka dari itu kita wajib memahami latar belakang siapa pemimpin kita, apa sikap dan akhlaknya yang terpuji dan tidak. Maka wajiblah kita memilih tersebut.
Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf 198. Allah telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun." Jika kamu menyuruh mereka berharap untuk memberi petunjuk, mereka tidak dapat mendengarnya. Kamu mengira mereka memperhatikanmu, padahal mereka tidak melihatmu sama sekali. Nah, menurut ulama tafsir, ada 3 kata yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk pandangan manusia. Yang pertama adalah melihat, yaitu melihat bentuk gambaran. Nah, ini bagaimana cara kita melihat yang akan orang yang kita pilih. Cerdasnya dalam sesuatu ini, ya, yang mana kita melihat atau melihat segala sesuatu gambaran yang ada di depan kita. Yang kedua, basyar, melihat dengan mengetahui seluk-beluk secara perincian bersifat indrawi dari apa yang dilihat tersebut. Inilah yang disebut dengan latar belakangnya. Ya, dan yang ketiga adalah ro'a, yaitu melihat disertai dengan mengetahui secara mendalam hakikat segala sesuatunya tersebut. Atas ayat tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa tadi Allah menyuruhkan kepada manusia untuk menjadi pemilih yang cerdas. Kecerdasan ini dapat diperoleh dengan cara menggunakan akal pikiran yang sebaik-baiknya, yang secara rasional menurut ciptaan Allah, dan belajar dari para ahli. Demikian juga dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 54, sebagaimana Allah telah berfirman agar manusia menjadi orang yang jujur dan cerdas. Pasalnya kejujuran dan kecerdasan ini modal dasar. Ya, jadi kecerdasan dan kejujuran ini adalah sebagai modal dasar atau fondasi bagi kita pemilih untuk mendapatkan pemimpin yang baik. وقال الملك ائتي به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Raja berkata bawalah dia Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia raja telah berbicara kepadanya, dia raja berkata, sesungguhnya mulai hari ini engkau menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lingkungan kami lagi sangat dipercaya. Menurut Profesor Muhammad, bahwasanya ayat ini menggabungkan kata hafiz, yang mana artinya adalah pemelihara, daripada kata alim, orang yang mengetahui. Ini karena pemeliharaan amanah lebih penting daripada mengetahui. Sesungguhnya orang yang melihat dunia amanah dan tidak mengetahui, tidak berpengetahuan, akan mendorong untuk meraih berpengetahuan. Akan tetapi tidak memiliki amanah, tidak jadi menggunakan pengetahuannya untuk mengkhianati tersebut. Maka dari itu mendahulukan dari sifat yang paling pilih dengan habis adalah orang yang betul-betul memelihara, ketimbang orang yang kita anggap cerdas atau orang yang memiliki pengetahuan. Masyarakat muslimin rahimahullah. Yang kedua, menghargai pilihan orang lain. Di dalam kehidupan masyarakat, kita bertemu berbagai macam orang yang berlatar belakang pilihan yang berbeda-beda, termasuk dalam kategori pemilihan umum tidak tertutup kemungkinan antara istri dan suami, ibu dan ayah kita, begitu juga orang tua dan anaknya, bahkan antara kita sesama teman dan tetangga pun hal ini wajar jika kita berbeda, karena setiap orang memiliki hak untuk memilih apa yang akan diyakini dan diinginkannya. Namun diharapkan apa yang dipilihnya dengan fondasi kecerdasan dan kejujuran di awal tadi. Perbedaan ini itu wajar. Terlebih calon yang akan kita pilih pun beragam. Sebagaimana muslim kita diajarkan untuk menghargai pilihan orang tersebut. Bahkan di lingkungan kita yang saat ini, di tepi-tepi jalan, di pinggir-pinggir, di persimpangan, banyak pilihan-pilihan yang menawarkan kepada
baik itu warna bendera, begitu pun juga baliho atau spanduk-spanduk. Tinggal kita siapa yang akan kita pilih sesuai dengan rasional dan pilihan kita yang dapat kita pertanggungjawabkan. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita sebagaimana surat An-Nahl ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'aluna amma kuntum ta'malun. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikan satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapan untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Maka dari itu, ikhtiar kita untuk selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah dan tetap menjaga rasional kecerdasan kita tetaplah harus kita pelihara. Perbedaan antara kehendak Allah, tetap Allah tidak menghendaki perbedaan itu menjadi sumber perpecahan dan konflik. Allah menghendaki perbedaan itu menjadi sumber kebaikan dan kemajuan bagi antara umat manusia. Sejatinya dengan perbedaan manusia dapat saling belajar dan bertukar pikiran. Dengan perbedaan manusia dapat saling melengkapi dan saling menguatkan. Dengan perbedaan manusia dapat menciptakan hal-hal yang baru dan bermanfaat bagi umat manusia. Oleh karena itu, kita harus menyikapi perbedaan dengan bijak dan bijaksana. Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kita harus saling berlomba-lomba dalam kebajikan, bukan pada permusuhan. Masyarakat muslimin rahimahumullah. Sementara akhlak pemilih yang ketiga adalah menjadi pemilih yang adil dan bersih. Secara sederhana, pemilih yang adil adalah pemilih yang memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan. Seorang pemilih yang adil juga tidak melakukan kecurangan dalam pemilihan umum, baik secara langsung ataupun tidak. Lebih lanjut, pemilih yang adil memiliki peran penting dalam mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil, sehingga apa yang kita harapkan, khususnya di negara kita, dapatlah terpilih menjadi pemimpin atau mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, dapat membawakan kemaslahatan bagi negara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'u qaumin ala alla ta'dilu ihdilu huwa aqrabu lit-taqwa wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang adil. Janganlah kebencianmu terhadap sesuatu golongan mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi jelaslah dalam surah Al-Maidah ini, dalam surah ayat 8, Allah telah memberikan pembelajaran dan petunjuk kepada kita. Apabila kita tidak menyenangi calon atau pilihan-pilihan lain, tidaklah wajib, bahkan tidak boleh kita berlaku curang, sehingga akan menyebabkan kita terlempar atau menjadikan kita orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Allah menganjurkan dan mendorong kita untuk tetap menjadi manusia yang dapat bersikap adil dan jujur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan khutbah Jumat siang hari ini, dengan harapan apa yang disampaikan dapat menjadikan pembelajaran kepada kita sebagai pengetahuan informasi kita sebagai pemilih. Jangan sampai kita
gadaikan negara kita hanya dengan sekedar 2-3 kilo beras, atau kita gadaikan pilihan kita dengan sekedar uang 100-200-300 ribu rupiah yang akan menjadikan kehancuran bagi orang banyak. Demikian, semoga dapat menjadikan sebuah pembelajaran bagi kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wal hadith. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri balaghi bi nafsihi wa sallil malaikati bi kursihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wal malaikatil muqarrabin wa Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa al-baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa radhiyallahu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأعزنا الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين مخلصين واحشرنا قدر المسلمين ودمر أعداء الدين وأعط كلمة إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والجلال والامتحان مسموعا في السليمة ظهر منها وما بطن عن طريق الروسية خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهاء عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم. أسأل من فضله ولا ذكر